Oke, selamat bergabung kembali rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan beberapa saham yang berpotensi untuk naik dalam 1 minggu ke depan. Jadi inilah analisis yang akan saya bagikan. Teman-teman bisa analisis ulang sesuai strategi dan plan teman-teman masing-masing. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam trading view. Ini merupakan emiten-emiten yang sudah saya screening sebelumnya. Oke, langsung saja masuk ke emiten yang pertama adalah Soho. Nah, jika kita lihat pada chart, emiten Soho ini telah membentuk yang namanya rectangle pattern. Nah, di sini telah tertembus rectangle pattern-nya, jelas telah tertembus, dan pada hari berikutnya menunjukkan adanya kenaikan yang sangat kuat. Hal ini juga didukung dengan indikator moving average dan MACD-nya yang semakin curam ke arah atas. Begitu juga dengan volumenya yang masih di atas rata-rata, seperti itu. Jadi, emiten ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya, karena di sini telah melanjutkan atau menembus yang namanya rectangle pattern, yang mana ini mengindikasikan adanya continuation trend gitu. Di sini dia telah uptrend, kemudian di sini sideways sejenak, namun di sini telah tertembus, artinya dia akan melanjutkan uptrend-nya ini, seperti itu rekan-rekan. Jadi di sini saya langsung masukkan ke dalam trading plan-nya, di mana kita masuk di harga terakhirnya, penutupan di hari Jumat kemarin, dan saya juga buatkan stop loss-nya apabila analis ini kemungkinan salah gitu ya. Jadi sekitar 5%. Untuk targetnya itu menggunakan Fibonacci sehingga terbentuk trading plan yang seperti ini. Tapi perlu diketahui emiten ini juga merupakan emiten yang cukup volatil gitu, cukup volatil. Jadi kemungkinan naiknya tinggi, tapi juga agak high risk seperti itu rekan-rekan. Oke, langsung saja kita masuk ke emiten yang kedua, yaitu MARK. Nah, kalau kita lihat pada chart, di sini terlihat jelas bahwa emiten MARK ini jelas telah menembus yang namanya resisten. Di sini telah menembus resisten dan didukung dengan volume yang sangat tinggi. Hal ini juga didukung dengan indikator MA dan MACD yang semakin menjulang ke atas. Dengan demikian, besar kemungkinan ini akan naik ke atas, harganya akan terus melanjutkan uptrend-nya. Dengan demikian juga dapat kita buatkan trading plan seperti berikut ini, di mana risk reward ratio-nya kita buatkan 2, gitu, minimal 2, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk target profit-nya saya buatkan menggunakan strategi menggunakan Fibonacci. Nah, di sini terlihat jelas bagaimana trading plan ini cukup proporsional karena price reward-nya 2, kita ukur stop loss-nya. Stop loss-nya kita gunakan di bawah garis resisten untuk menjaga-jaga apabila ini terjadi yang namanya false breakout, di mana artinya breakout yang palsu, atau apabila kemungkinan harganya kembali turun ke dalam ke bawah resisten ini gitu. Jadi untuk jaga-jaga kita buatkan stop loss-nya sedikit di bawah area garis resisten ini gitu. Sedangkan seperti yang saya katakan tadi, untuk targetnya menggunakan teknik Fibonacci. Untuk emiten yang ketiga adalah KLBF. Baik, jika kita lihat pada chart, emiten KLBF ini atau Kalbe Pharma ini membentuk yang namanya rectangle pattern, di mana pada penutupan Jumat kemarin jelas terlihat rectangle pattern ini telah tertembus atau telah terjadi breakout seperti itu, yang mana artinya dia akan melanjutkan tren sebelumnya, yaitu di sini sedang uptrend, kemudian membentuk rectangle pattern dan kemudian tertembus. Itu artinya continuation pattern atau akan melanjutkan tren sebelumnya, yaitu uptrend gitu. Jadi besar kemungkinan dia akan uptrend ke atas gitu. Selain itu, hal ini juga didukung dengan volume yang tinggi, bahkan tinggi di atas rata-rata gitu. Selain itu juga didukung dengan indikator MA dan MACD yang terlihat jelas
semakin menjulang ke atas seperti itu, semakin tinggi ke atas. Maka dari itu kita buatkan trading plan-nya di mana kita masuk di harga penutupan terakhir, dan juga stop loss-nya kita di area pattern-nya ini untuk jaga-jaga apabila ini merupakan false breakout atau dia masuk kembali ke dalam area pattern-nya ini, untuk jaga-jaga masuk kembali ke area ini gitu. Maka kita pasang stop loss di area pattern ini gitu. Sedangkan untuk take profit-nya kita gunakan garis resistennya gitu. Besar kemungkinan dia akan kembali lagi naik ke area resistennya seperti itu. Untuk trading plan-nya saya buatkan di Excel dan saya bagikan di channel Telegram. Emiten yang keempat adalah JPFA. Jika kita lihat pada chart, saham JPFA ini sedang mengalami tren yang bullish atau sedang uptrend gitu. Jadi kemungkinan besar dia akan menuju garis resistennya di sini, seperti itu. Dan hal ini juga didukung dengan garis MA dan MACD yang semakin menjulang ke atas, serta volume yang juga tinggi gitu. Jadi di sini dia akan menuju ke area garis resistennya di sini, trendline atasnya, dan kemungkinan akan koreksi kembali ke area bawah gitu. Jadi untuk teman-teman sebaiknya mengambil di area sini gitu, mengambil di area koreksinya gitu. Kalau Senin dia merah, besok merah, diambil aja gitu. Tapi kalau dia sudah di area atas ini, jangan terlalu dipaksakan untuk diambil gitu, karena dia nanti akan koreksi juga gitu. Tapi kalau dapat harga terakhir 1775, ya tidak apa-apa, kemungkinan dia akan masih melanjutkan ke area sini gitu, masih ke atas sebelum nantinya akan koreksi seperti itu. Tapi untuk saat ini ya anggap saja kita masuk di titik terakhir penutupannya gitu. Maka kita buatkan ke dalam trading plan-nya, ini masih cukup proporsional karena masih uptrend dan kita batasi stop loss serta target profitnya. Dengan price reward ratio kita tetap 2 gitu. Nah, di mana stop loss yang kita gunakan berada di bawah garis trend line-nya. Itu untuk jaga-jaga apabila dia menembus trend line dan kembali menjadi downtrend gitu, atau trend uptrend-nya ini putus gitu. Kita buatkan stop loss di bawah garis trend line, yaitu sekitar 5%. Sedangkan untuk target profitnya kita buatkan di garis resistennya, di mana ini merupakan garis resisten yang di masa lalu mantul pada titik tersebut seperti itu. Emiten yang kelima adalah BBNI. Jika kita lihat pada chart, terlihat jelas emiten BBNI membentuk yang namanya rectangle pattern, di mana artinya ini adalah continuation pattern. Tren sebelumnya ialah uptrend. Di sini uptrend jelas kuat sekali gitu. Ya, sedangkan di sini membentuk yang namanya rectangle pattern dan kemudian telah breakout. Jelas telah terjadi breakout gitu. Artinya ini akan melanjutkan tren sebelumnya, yaitu uptrend gitu. Jadi besar kemungkinan emiten ini akan kembali melanjutkan uptrendnya. Selain itu, kedua indikator yang saya gunakan juga support gitu. MA dan MACD semakin mengarah ke atas dan didukung dengan volume yang masih di atas rata-rata. Maka dari itu langsung saja kita buatkan ke dalam trading plan-nya. Maka titik entry sama seperti harga terakhir di penutupan Jumat kemarin, dan untuk target profitnya seperti yang kita pelajari pada bagian pattern itu adalah area sini. Kita copy dari titik tertinggi dan titik terendah dari patternnya ini, kemudian kita copy paste ke bagian breakout-nya dan tercapai target profit kurang lebih di area sini seperti itu. Nah, inilah untuk emiten BBNI. Selanjutnya, saham BBCA. Nah, jika kita lihat pada chart, saham BBCA ini juga tidak jauh berbeda dengan emiten sebelumnya, yaitu BBNI, di mana dia membentuk yang namanya pattern segitiga, ya. Dan ini artinya sama melanjutkan tren sebelumnya, melanjutkan uptrend-nya ini gitu.
Jadi besar kemungkinan dia akan melanjutkan uptrend-nya karena di sini pattern-nya sudah breakout, jelas sudah terjadi breakout. Dan untuk pengukuran trading plan-nya masih sama, cara take profit dan stop loss-nya sama seperti itu. Jadi di sini saya buatkan stop loss dan ini masih proporsional sekali karena risk reward-nya sekitar 2,13. Jadi bisa dibilang proporsional. Selain itu, indikator MA dan MACD juga support dengan analisis yang telah saya berikan, semakin condong ke atas. Selain itu, akhir-akhir ini juga kita lihat bahwa emiten ini memiliki volume yang di atas rata-rata. Apalagi di Jumat minggu kemarin, volumenya jauh di atas rata-rata. Oke, emiten selanjutnya adalah BBRI. Nah, BBRI juga membentuk yang namanya rectangle pattern, sama kelanjutan tren, melanjutkan uptrend yang sebelumnya gitu. Jadi kemungkinan besar untuk BBRI juga akan melanjutkan uptrendnya gitu. Untuk indikator juga support, volume juga support gitu ya. Indikator juga support ya. Maka untuk trading plan-nya langsung saja kita buatkan secara proporsional. Bahkan ini lebih safety, lebih aman, di mana risk reward ratio-nya sekitar 3,7 gitu. Jadi langsung saja kita entry-nya di harga terakhir penutupan Jumat kemarin. Maka untuk stop loss-nya kita gunakan di area pattern-nya ini. Jaga-jaga dia kembali masuk ke dalam pattern-nya gitu. Siapa tahu masih melanjutkan pattern-nya ini. Atau yang namanya false breakout gitu. Atau saya sengaja buatkan juga di bawah resistennya ini gitu. Karena dia membentuk pattern di area supportnya ini. Support, ini area support ya, di area supportnya ini gitu. Jadi untuk jaga-jaga saya buatkan stop loss di bawah area support. Siapa tahu dia malah downtrend gitu. Itu area stop loss-nya. Untuk target profit masih sama caranya, yaitu dengan mengukur titik tertinggi dan titik terendah dari pattern. Kemudian kita copy paste di titik breakout-nya sehingga dapat target profit-nya di area sini gitu. Itu TP pertama. Untuk TP kedua, kemungkinan besar apabila dia lanjut itu berada di area resistennya. Karena area resistennya berada di area sini gitu, area 4.740. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk BBRI ini. Jadi emiten-emiten ini menurut analisis saya berpotensi untuk naik 1 minggu ke depan. Dan ini sifatnya swing trading, layak untuk hold, dan kembali lagi kepada rekan-rekan sekalian. Silakan dianalisa kembali dan apabila cocok, silakan eksekusi berdasarkan plan rekan-rekan sekalian. Saya hanya di sini membagikan analisis yang telah saya lakukan. Kurang lebih demikian untuk teman-teman yang kurang paham mengenai analisis, khususnya technical analysis, saya telah bagikan di dalam channel saya. Silakan cek bagian deskripsi. Saya rasa sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.